masuk dulu, misalnya susu cair, telur, ada pakai air lagi, kombinasi begitu kan dari ketiganya kita pakai itu telur dan susu dulu yang dimasukkan baru air. Nah, begitu. Jadi kalau di luar negeri mungkin yang nggak ada merek ini ketiganya, biasanya kan ada bread flour, ada high protein, ada low protein, kayak biasanya begitu. Jadi bisa juga tanya atau dibaca di ingredientnya sudah ada kandungannya berapa persen ini itu ada. Jadi di situ juga bisa kita lihat. Gimana? Udah pada selesai mungkin yang ikut praktek bentuk-bentuknya, atau mungkin ada yang masih bentuk? Udah siap belum? Nah, ini masih basic. Jadi bikin roti ini ada macam-macam. Triknya banyak sekali. Cuman secara garis besarnya tuh ada 3. Ada yang langsung, tak langsung, dan spong atau biak. Gitu. Gitu. Ovennya dihidupin ya? Ya, jadi ini karena kita udah hampir 1 jam. Mohon dijelasin yang tadi itu Seth, yang 3 jenis tadi, itu. Oh ya, biasanya kalau industri bikin rotinya itu steam langsung. Jadi setelah dia diaduk, udah kalis, langsung di filling dan istirahatnya hanya sekali. Kalau yang Notendo itu biasanya atau Strengdo itu pakai 3 istirahat kayak kita ya tadi. Lalu ada lagi yang pakai sistem biang atau spongdo. Itu biasanya 10 sampai 60% itu terigu, ragi, dan air itu diaduk dulu sampai dia ngembang. Kurang lebih setidaknya bisa 1 jam. Ada yang kalau raginya sedikit bisa 1 malam. Itu baru nanti diaduk lagi dengan aduk. Jadi istirahatnya itu bisa sampai 4 kali. Jadi kalau yang langsung atau yang industri atau pabrikan itu biasanya istirahatnya sekali, langsung istirahat lama, baru di oven bang. Kalau yang kita kayak kita ini yang Strengdo atau Notem ya, itu hanya 3 kali istirahat setelah diaduk, istirahat habis itu istirahat setelah dibentuk mau antara dibentuk dan dibulatkan, lalu istirahat terakhir saat mau di oven, itu 3 kali. Lalu ada yang kalau spong tadi yang 10 sampai 60% diistirahatin dulu di awal sebelum kita aduk sampai kali. Nah, jadi istirahatnya 4 kali. Jadi ada yang istirahat sekali, 3 kali, dan 4 kali. Itu bedanya di situ. Dengan bahan yang sama, proses yang berbeda itu menghasilkan roti kualitas yang berbeda. Itu makanya kenapa belajar yang sama, tempat yang sama, hasil roti bisa berbeda. Salah satunya proses bisa berbeda. Hasil roti bisa berbeda. Hasilnya mana yang kalau untuk hasil mana yang lebih bagus Chef di antara yang 3 tadi? Istirahatnya 4 kali. Yang istirahat 4 kali. Oh, yang di spong tadi. Iya, yang di spong. Yang terakhir berarti? Ya. Yang terakhir? Ya. Itu kalau untuk kami, ya. kayak saya ini masih pemula sekali, Chef. Masih pemula sekali. Pakai yang kita ajarkan dulu aja. Pakai yang kita ajarkan dulu aja. Itu yang lebih simpel. Yang mana yang tadi? Yang kita ajarkan? Ini? Iya. Yang tadi? Iya. Iya. Jadi kita nggak punya mixer, dengan cara yang ini lebih aman dulu lah ya. Iya, lebih aman. Jadi nanti kalau misalnya mau meningkatkan dari yang belum pakai mixer tapi mau dengan hasil yang seperti kita pakai margarin, nggak pakai telur, itu mau masih kurang puas lagi, udah bisa bikin roti dengan bagus tapi rasanya mau gimana supaya lebih enak lagi, supaya lebih bagus lagi, ya itu nanti tinggal kombinasi airnya diganti dengan susu, nanti kombinasi juga dengan telur. Yang penting campuran gramnya air itu sama,
Misalnya di situ berapa tadi? 23 ya, 230-an ya. Nah itu totalnya antara susu, telur dan air, atau mungkin susu dengan telur totalnya sih. Itu nanti akan hasilnya akan lebih soft, lebih lembut gitu. Dengan cara yang ini masih pemula. Kalau nanti dengan basic udah pemulanya udah lihai, ya, udah pandai, udah bisa, udah cantik lah gitu. Jadi kalau udah puas, udah cantik, nah, baru variasi dengan sekarang yang lagi tren otolisis katanya kemarin, juga bisa dengan nanti kombinasi dengan tancong atau Jepang atau boil, ada lagi. Nah, nanti dengan sepong ada lagi, banyak. Jadi varian untuk pengadukan itu macam-macam. Yang penting kita tahu basic dulu. Jadi kalau basic udah tahu, dasar udah ngerti, pengembangannya itu kan lebih gampang untuk mengikuti. Jadi kalau kita baru belajar sepeda, udah mau balapan, itu kan ibaratnya kayak nggak nyambung gitu, Bu. Jadi nggak akan jadi juara nanti gitu. Jadi lebih bagus dari pemula dulu, nanti udah paham, udah benar-benar ngerti, baru dikombinasi atau variasi, itu akan lebih matang, lebih bisa. Ada lagi? Mana nunggu roti mau gitu? Saya kan pernah ngadon. Iya. Jadi pas ngadon tuh adonannya nempel semua di mixernya. Kenapa tuh? Oh, biasanya kalau nempel semua itu banyak air bisa. Atau Banyakan air ya. banyak lemaknya bisa nempel semua. Jadi dia nggak teraduk. Atau bahkan mungkin yang diaduk itu terlampau sedikit bisa. Jadi kalau terlampau sedikit kan cuma lengket-lengket di tempatnya aja baskomnya. Sedangkan mixernya nggak ada yang nyangkut di pengadukan, lengket di pinggir bisa juga. Jadi misalnya kayak tadi ini kita ngaduk pakai mixer kapasitas 20 liter, yang kita aduk cuma setengah kilo. Kalau kita aduk pakai spiral itu dia nggak teraduk-aduk, jadi banyak yang lengket di pinggir tapi yang tengahnya nggak teraduk karena nggak mampu mengcover adonan yang terlalu sedikit, sedangkan volume atau kapasitas yang dipakai itu terlalu besar. Itu juga bisa. Ada lagi? Ya. Boleh. Kenapa? Breaking brewernya bisanya diapakan? Breaking brokernya kenapa? Iya, kan masih sisa di sasetnya. Oh, misalnya kita beli satu saset masih sisa gitu. Itu nanti tutup rapat, ditaruh di toples. Jadi boleh taruh di kulkas, boleh juga enggak, tempat sejuk biasa aja. Kalau ragi, wajib. Ya ini kayak begini, ini kayak kita cukup ditoplesin aja begini. Toplesin kita kan belinya setengah kilo nih, kemasan besar. Jadi setelah dituang, tutup rapat, taruh di tempat sejuk aja, di dalam lemari, di tempat yang tidak terpapar sinar matahari langsung, atau jangan yang terlalu lembab, lampu basah. Jadi kalau misalnya tutup rapat, masih dalam aluminium foilnya, itu ditaruh di kulkas boleh, mau tutup tempat sejuk boleh untuk breaking rover. Tapi kalau ragi, wajib setelah dibuka itu ditaruh di kulkas. Jadi selain taruh di kulkas juga dimasukkan ke toples, diikat rapat. Itu kan lebih bisa bertahan lama. Dari masing-masing ragi atau breathing rover itu rusaknya, kalau breathing rover itu biasanya udah berkutu atau udah apek, baunya memang agak apek kalau breathing rover, asam gitu, asam-asam. Tapi kalau udah apek sekali itu biasanya udah berkutu, itu udah rusak, itu nggak bisa dipakai. Makanya kalau kita jarang bikin ya, atau bikinnya sedikit-sedikit, itu beli yang sasetan kecil aja, jangan yang besar. Jadi supaya lebih maksimal untuk kerjanya dari masing-masing, dari antara ragi dan breathing rover. Jadi breathing rover itu vitamin C atau kandungan asam, itu untuk doping ragi waktu saat proses peragian atau proses fermentasi. Jadi jangan menstabilkan, dia membantu doping, ibaratnya vitamin C kalau kita. Jadi
Jadi kita mau kerja lembur, matang masih. Jadi supaya lebih ekstra. Dan nanti hasil dari ekstranya itu kan pasti lebih cutinya lebih banyak. Yang ngesang roti juga lebih soft. Nah kalau ragi rusaknya itu kalau dia udah tidak bisa ngembang. Jadi untuk tes ragi itu cukup mudah. Jadi kita ambil satu gelas air biasa atau tuang lah gitu. Kita masukkan 1 sendok ragi, 1 sendok gula. Kita aduk. Setelah diaduk nanti kurang lebih 15 sampai setengah jam dia banyak mengering, itu raginya masih bagus. Tapi kalau misalnya sampai setengah jam ke atas minyak sedikit, raginya udah mati. Lebih bagus diganti. Lagi daripada nanti adonan rotinya udah banyak rugi kita nggak ngembang, udah ada gula dan lain sebagainya kita masuk gitu. Ada Bu? Ada yang sudah ngopen mungkin? Kita lihat di sini. Robert. Kita manasin otang dan opening. Ini udah belum? Kayaknya sudah tuh Bu. Udah ngembang itu. Dioles dulu terus di oven ya? Kalau udah terlampau ngembang nggak usah dipoles. Nanti Coba digoyang loyangnya Bu. Ya, digoyang. Anila. Ada gerak-gerak belum? Enggak shaking, enggak gerak. Bisa sih, bisa dipoles. Kayaknya udah. Susu cair sama telur. Masih bisa. Pelan-pelan ya. Jangan sampai bentuknya jadi nyusut. Iya, jadi kalau misalnya dipoles nanti agak menyusut, lebih bagus nggak usah dipoles. Nggak usah dipoles, terus pas dikeluarin dikasih Pas mentega dikeluarin gitu. nanti tinggal dipoles saja, poles dengan margarin atau mentega bisa, atau susu bisa. Oke. Ini kita panasin ovennya ya. Di oven listrik kita panasin, oven otangnya kita panasin, oven gas yang di oven decknya juga ada kita panasin. What? Oh, betul. Can you on the timer? Kita sebentar lagi juga udah mau oven, udah ngembang. Diintip-intip bisa juga ya. Atasnya diturunin dulu. Habis ya. Bukan. Ini sebentar lagi juga nanti kita udah bisa di oven. Jadi setelah sini udah panas, oven listriknya, oven otangnya juga udah naik, tapi belum pas. Nanti otangnya juga ada jarumnya biasanya. Jarumnya akan menunjukkan 170-an, 200. Ya gitu, jadi bisa dipakai. Ini contoh nanti bagaimana hasil ovenan yang di listrik, yang di oven di atas kompor, di tangkring atau yang di oven deck. Ini supaya bisa sambil evaluasi. Jadi di rumah juga ada yang punyanya dari ketiga jenis oven ini, atau mungkin ada yang oven lokal kayak yang tadi dibilang ya, ada yang 2 pintu gitu juga bisa. Ada yang mau tanya lagi? Ini kita ovennya pakai 3 macam. Nah, Pak pelajari karakteristik masing-masing oven, terutama teman-teman yang punya salah satu di antara ketiganya,
nanti bisa difokuskan ke oven yang teman-teman punya di rumah. Karena kita contohkan ada 3. Mungkin kalau ada 4 ya kita contohkan 4. Ya, Kalau 4 nggak ada. apa oven gas yang pakai Lokal. lokal itu kaleng-kaleng itu. Ini pun yang tangkring ini pinjaman ini, pinjem. Tujuannya untuk mengedukasi ya. Jadi ini harganya kemarin terakhir beli berapa ya? 200 ribuan, 300 ribu sekarang. Yang kecil ya? Iya. 4 inci. Kecil. Yang ini Ya, ini 300 berapa gitu? 350 ribu. jadi masih bisa terjangkau kan. Kalau tangkring, Jadi kepingin bikin roti 400 ya. Mungkin yang besar. Ini yang kecil yang nomor kecil ini. nomor 4, Nomor 4. 400 ribu. Oh, udah segitu ya. Mungkin udah mahal udah ya? naik karena ini belinya tahun 2018. Ya lah, bener lah. Masuk akal, make sense. Ya. Nah, ini oven yang listrik kita biasanya main di 200 derajat. 200 derajat, suhunya ini di apa? Suhu 200 derajat, apinya atas bawah nih di tengah. Ini api bawah, ini api atas, taruh yang di tengah. Jadi posisinya ke atas bawah. Sebab kalau kita nggak kenal sama oven yang kita pakai, kita hanya ngikutin patokan dari resep, itu nanti bisa meleset. Banyak melesetnya. Bukan dari resepnya, tapi karakter ovennya. Itu indikator suhu oven hanya untuk patokan kita kalau kita mau baking ya. Misalnya, oh pakai oven ini 170, pakai oven sana 190, pakai oven yang listrik 200 gitu. Jadi patokannya ke sana, bukan jadi standar dari acuan dari resep. Nah, ini udah 200, kita turunkan. Nah, dan kalau oven tangkring di tengah nanti ya raknya. Ini di tengah. Nanti kalau sekiranya udah waktunya matang tapi masih pucet pasnya, ditarik, dipindah ke atas. Paling sekitar 1 menit 2 menit sudah matang. Nanti teman-teman bisa praktekin karena 2 bulan yang lalu untuk kelas ini juga ada peserta yang praktek pertama kegosongan bawah, atasnya masih putih, terus kita contohin 1 kali, udah langsung stabil, udah aman. Ya seminggu sekali pasti praktek untuk makan sarapan pagi, untuk makan bareng keluarga. Nah, ini kan untuk yang roti yang di oven. Nanti minggu depan kita ada kelas yang donat kentang, ya donat kentang, paha ayam, bomboloni. Itu pakai kentang dan lembutnya jauh lebih enak daripada donat biasa. Bahkan kalau kita bandingkan sama donat kentang yang biasa dijual orang-orang, itu kita bisa bersaing lah kualitasnya. Wangi, terus enak, harga tidak terlalu mahal, bahan-bahannya kita terjangkau, dan banyak teman-teman kita yang udah pada ikutan kelas donat kentang. Saya lihat status WA-nya udah isinya open PO terus, udah jualan terus. Gitu ya, enaknya kalau pakai oven deck itu dia otomatis ya. Kalau udah panas sesuai yang kita minta panasnya, tadi udah dijelasin. Ini panasnya udah berhenti ya, makanya kita lebih mungkin buat teman-teman yang ini kita tinggal setel aja di 180. Lampu hijaunya akan nyala. Lampu hijaunya akan nyala. Itu artinya api di dalam tutupnya ini sudah aktif dan hidup. Tapi kalau mati, nanti nah seperti ini, mungkin sudah aktif lagi. Nah ini dengan konsep hujan, harusnya ini.
buka, dia sudah mengunduh. Jika sudah matang, artinya ini dalam penampakannya sama. Ini rata-rata untuk roti itu 10 menit paling cepat, paling lama 13 menit. Dalam arti jika di bawah 10 menit dicoba, berarti waktunya kalau di 12 menit masih terlalu tinggi, berarti yang di 12 menit itu batasannya jangan di menit 10 dicoba apa-apa. Di menit 11 dicoba apa-apa. Jadi range-nya 3 menit. Nanti teman-teman bisa lakukan akan ngerti secara rapi. Kalau pakai 10 seperti apa, 11 seperti apa. Itu pengaruhnya kulitnya jadi tebal kan. Jadi 13 menit itu kulitnya akan tebal. Dan beberapa orang ada yang bilang keras. Kalau rotinya besar, apa? Kalau rotinya kecil, pastinya akan terasa. Yang roti tawar itu dia lebih dari 20 menit. Nah ini ya. Yes. Nggak usah. Jadi itu kita main teknik aja, teknik memainkan api kompornya. Nah ini ada lampunya sih ya. Ada lampunya enak lihat. Tapi saya sih suka pakai oven listrik, warna matangnya lebih stabil. Ini dia. Tadi dari mana? Ini kayaknya kita poles aja masih bisa. Siapkan kuning telur dan susu cair. Saya suka pakai kuningnya aja sih. Perbandingannya kalau saya kadang-kadang lebih suka 1 banding 1 ya. Tapi lebih banyak susu cairnya pun tidak apa-apa. Kayak gitu. Ya, dan kita akan bisa tahu sampai kapan roti itu bisa di oven. Ini sudah mulai bergoyang, terasa ya? Gede banget, ya. Sudah 2 kali lipat volumenya lebih besar daripada sebelum difermentasi ya, sebelum di proofing. Dan untuk yang loyang besar kita akan oven pakai oven deck. Loyang kecil masing-masing oven tangkring sama oven listrik. Nah ini oh ya ini kan Oh, dia bergetar ya? ya bergetar galon diisi air kita goyang-goyang. Nah kayak gitu. Ini sudah paling mau di oven sudah bisa, mau difermentasi lagi masih bisa. Nah ini bahan untuk polesan kuning telur. Nanti kita kocok dengan garpu, baru dipoles dengan susu cair. Udah kita poles aja. Nah ini biasa kayak kita mau bikin telur dadar. Ini susu cair. Susu cairnya kita pakai Indomilk. Nah, kelihatan nggak? Nah.
Sebenarnya mau susu cairnya saja pun tidak apa-apa ya. Tapi kalau dikasih kuning telur dia warnanya jadi lebih glossy, lebih kilat. Nah, ini kita poles dengan kuas. Ini adalah resep roti yang basic ya, teman-teman. Ekspektasinya jangan seperti roti yang di roti modern yang harganya di atas 5.000, tapi ini adalah basic roti untuk ya kelas-kelas menengah yang tidak mau terlalu murahan, tapi juga bukan segmentasi pasar untuk orang yang harga jual rotinya tinggi yang enak-enak banget. Nanti kalau misalnya mau yang lebih enak, itu ada lagi kelasnya roti modern ya. Itu asumsinya adalah peserta yang sudah tahu dasar-dasar pembuatan roti. Nah, ini kita poles seperti ini. Dan jangan sampai kita poles itu dia jadi kempes. Itu artinya adonan rotinya sudah betul-betul siap untuk dipanggang. Nah, memang di kelas online roti manis itu agaknya lebih lama daripada kelas-kelas kita yang lain karena fermentasinya kita butuh waktu 1 jam lebih juga. Kalau bikin donat gitu ya atau bolu-bolu itu tidak selama roti fermentasinya. Dan nanti ada juga kelas roti sisir dan roti sobek di pertengahan bulan ini juga. Ada black forest dan cake potong, ada mie, ya, bisa buat mie sehat tanpa bahan kimia. Mana? Balikan. Oke, thank you, Mas. Oke, buka kelas pizza sama lasanya. Oh, request diterima. Bulan depan ya kita akan set pizza dan lasanya. Oh, ide bagus ya. Iya, ya, boleh, boleh. Pizza dan lasanya. Oke. Kita akan buat. Nah, ini kita balikin lagi ke dalam cooker biar cepat. Api ovennya ya, tengok ya. Sudah 179 ya, kita anggap 180 deh. Ya, api di dalam ya. Ini udah berhenti. Kita gitu. Nanti kalau udah turun 10 derajat, dia akan bukan jadi stabil. Terima kasih ya. Ini sepertinya memasak lagi. Biar hangat. Jadi yang kita cari adalah ruangan yang hangat dan lembab untuk membuat fermentasinya lebih cepat. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman nanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk fermentasi, tergantung suhu dan kelembaban ruangan. Nah, maksimal adalah 40 derajat, itu udah maksimal. Tapi idealnya adalah 38 derajat. Lebih hangat daripada suhu udara siang hari di iklim tropis ya, seperti di Medan. Itu siang hari kan suhunya 35 derajat. Masih bisa, paling yang idealnya adalah 38. Jadi gerah gitu, hangat, gerah. Kalau kita tinggal di daerah
pegunungan atau yang suhu udaranya di bawah 30 derajat, maka akan lebih lama ngembang. Ya, ini sepertinya untuk yang pertama apa kedua? Kedua ya? Sepertinya ini lebih gede. Karena mungkin bentuknya tidak terlalu banyak irisan-irisan atau sayatan-sayatan. Kalau nah ini sudah mulai agak penyok nih. Saya tekan pakai kuas dia sudah agak penyok. Nah, ini kita sisain dua bagian ya, 2/3 bagian, 2/5 ya, 2/5 bagian kita nggak poles ya. Nanti akan seperti apa hasilnya kita bisa evaluasi ya. Gimana sih roti itu kalau nggak dipoles? Gini aja deh, sisain satu. Chef. Ya. Ini udah benar belum? Oh, wih, mantap ini. Sudah matang. Ini udah matang ya? Sudah, mantap. Alhamdulillah. Berapa menit tadi itu? Ini tadi rekan chefnya ini aku mention di sini 13 menit. Ini Oke. tapi ada 10 detik aku udah ambil Kurang 10 di detik. alam. Jadi ya. Sorry 11 menit 28 detik. Oh, nggak apa-apa. Masih oke, berarti kulitnya tidak terlalu tebal. Kalau mau yang kita bilang 13 menit, itu rotinya harus yang gede, minimal timbangannya 50 gram, supaya tengahnya matang. Kalau kita main di 11 atau 12 menit, itu roti yang 50 gram, itu kadang-kadang tengahnya masih agak lengket. Makanya ada beberapa case, kalau kita gigit roti kayak ada lengket di lidah, itu karena kurang matang tengah. Oke, oke, bagus tadi kalau yang tadi tunjukin. Kita mainkan ya. Oke teman-teman, standby ya. Udah bergoyang. Ya kan ya. Kan? Ini sebagian dipoles, sebagian tidak. Biar kita nanti lihat perbedaannya di mana. Tadi teman-teman ada yang tanda nggak? Tadi inget nggak? Loyang yang mana yang diisi pakai dengan tangan? Loyang yang mana yang kita ngaduknya pakai mixer? Jadi kayaknya nggak perlu lagi dipoles. Kasih air dikit. Udah oke, siap. Hei, ya. Ini, ini nggak usah dipoles dah. Wah, ini malah yang pertama nih, udah bisa banget nih. Ya kan? Yang pertama kali dicontohin sama Chef Santo tadi ini. Ini pakai oven listrik deh. Ya, ini pakai oven tangkring. Oke, ini sudah panas. Kita masukkan, pas banget ukuran loyangnya 25 cm. Tuh. Set lagi waktunya kira-kira di 12 menit. Nah, ini 200 derajat, 220 deh. Nanti kalau udah kepanasan, kira-kira udah agak coklat, kita tinggal turunin aja, biarkan dia matang. Itu trik juga. Cara open tangkringnya. Cara mainnya ya, di sini kita ganjil dengan batu bata. Supaya nggak bergoyang-goyang. Karena kalau lagi ganjil tuh dia rentan untuk gampang jatuh. Ini 200. Nanti kita
kontrol ya, nih usah pakai tangan. Basah dan atasnya ditutup. Kecuali kita mau bikin bolu karamel, bolu chiffon, nah itu dibuka. Kalau ini tutup, jika dibuka panas kotornya langsung turun 50 derajat. Jangan panik, biarkan saja. Kan memang open jenis open target ini terlalu mudah untuk perubahan suhu. Panas cepat turun. Ya, ini agak cepat, kita bisa langsung bakar ketiganya. Tinggal nanti setelah matang, saya bakal keteteran nanti semuanya nanti bunyi. Ini lupa, ini harus kita hidupkan. Termometernya ya, apa timernya? Sudah berdetik, nanti dia akan hitung mundur. Ini menit, ya nanti kita tunggu saja. Kalau sudah bunyi alarmnya, maka itu sudah sesuai menitnya sama yang kita setel tadi. Nah, tadi yang kita poles cuma 1,5 loyang, sisanya kita nggak poles. Nanti ada polesan butter atau margarin setelah rotinya matang. Tapi kita mau nggak poles pun tidak apa-apa. Kadang-kadang teman-teman ada yang nggak suka kalau rotinya keriput. Nah, dipoles dengan margarin atau butter setelah matang itu bisa menyebabkan roti yang sudah matang cantik mulus keriput. Karena kita poles begini dia ada tekanan-tekanan yang menyebabkan permukaan jadi berkerut. Tapi tidak apa-apa karena memang untuk beberapa orang juga suka sama roti yang permukaannya agak keriput. Biasanya di toko-toko roti atau bakery itu perhatikan pasti permukaannya agak berkerut-kerut dan mengkilat. Yaitu sebagian besar bakery dan toko roti menggunakan polesan setelah rotinya matang. Menggunakan polesan juga membuat kelembaban rotinya lebih terjaga. Makanya kita beli roti di warung-warung yang harga 1.000-2.000 itu rata-rata permukaannya tidak ada yang mengkilat, tapi mulus, tidak berkerut. Itu karena tidak ada dipoles setelah rotinya matang. Dan sebelum di oven juga tidak ada polesan. Gitu. Ya, mungkin teman-teman ada yang punya minat atau berminat ingin membuka usaha untuk yang seperti itu, sistem titip yang 3 hari sekali mereka akan retur dengan roti yang baru, itu mereka harus produksi dalam jumlah yang sangat banyak ya. Karena roti murah itu dia harus produksi banyak supaya kelihatan dan kerasa marginnya. Ya dari warung jual 2.000 saja, dari kita harus di bawah 1.600. Kita 1.500 dari kita. Nanti diambil sama sales atau pihak kedua yang menjajakan ke warung-warung. Dia akan mengambil keuntungan sekitar 200 sampai 300 rupiah per satu roti. Baru nanti warung akan menjual harga ecerannya 2.000. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita mau sistem titip dan rata-rata satu UKM itu produksi di atas 1.000 piece per hari. Yang artinya satu karung terigu kemasan 25 kilo itu jadinya sekitar 1.000 sampai 1.200 piece. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau mau produksi di bawah 5 kilo kita katakan, seandainya kita produksi 2 kilo atau 3 kilo, maka kita jangan main di segmen itu. Kita main di level menengah saja. Harga 3.000, harga 4.000 itu masih masuk akal, masih oke karena dengan produksi yang tidak terlalu banyak kita sudah bisa memutarkan bisnis kita ya. Jadi kita ngambil marginnya juga di angka 30 sampai 40%. Kalau roti 1.000-an atau roti 2.000-an itu tipis sekali, bahkan kadang-kadang di bawah 10% keuntungan si pemilik usaha. Mereka harus membayar biaya operasional, tenaga kerja yang banyak, listrik, air, gas, dan segala macam kebutuhan lainnya itu bisa keuntungannya tipis sekali. Dan setiap kali ada perubahan harga tepung terigu,
itu akan sangat sensitif. Mereka akan langsung terasa dan menjerit karena memang keuntungannya ya, tipis sekali untuk usaha yang harga murah. Kita main di level menengah. Kalau yang level premium atau yang harga-harga di atas Rp5.000 per satu rotinya, itu mereka harus bisa mengemas roti dan tidak hanya dari kualitas yang mereka jual, tapi juga banyak faktor lain seperti kemasan, desain, logo, iklannya yang menarik, dan bagaimana membuat orang itu tergugah seleranya untuk konsumsi produk yang kita jual. Maka harga jual akan naik dan keuntungannya walaupun banyak menurut kita marginnya besar, tapi si pembeli merasa ada value added yang ada di dalam produk itu. Bisa jadi bisa untuk bikisan, bisa untuk menaikkan prestisenya. Makanya bakery-bakery yang harga-harga mahal itu pasti kemasannya cantik-cantik. Ya itu karena mereka menjual apa yang dibutuhkan pasar. Ya. Mungkin ada yang mau nanya, boleh. Analisa bisnis ya, kita analisa pasar dan bagaimana kita berjualan di tengah-tengah kondisi yang sedang apa nih, serba tidak jelas ya. Artinya kita mau melangkah seperti apa kita nggak tahu. Banyak orang-orang yang dirumahkan dari pekerjaannya, banyak pengusaha yang turun omsetnya. Dan bagaimana kita mengambil peluang saat-saat seperti ini, yaitu adalah dengan memanfaatkan media digital atau marketing online untuk memudahkan kita dalam mengambil pasar ya, mengambil peluang usaha. Pada dasarnya, dan ingat ya, pada dasarnya setiap orang itu punya rasa ingin membeli sesuatu. Pasti ada rasa bangga terhadap produk itu. Tapi tidak semua orang suka menjadi objek dari penjualan. Lanjut ya. Saya sambil lihat-lihat di belakang nanti kasihkan ngomong hitam semua roti. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita foto semenarik mungkin sehingga orang akan tergugah seleranya untuk membeli apa yang kita jual. Teman-teman, ya mungkin di sini saya rasa ada beberapa peserta di sini yang sudah pernah ikut kelas online sebelumnya selain di Bogor tadi di Center Medan. Ya pastinya ada sedikit perbedaan yang teman-teman dapatkan dari jumlah pesertanya. Ya. Peserta di tempat kita ini alhamdulillah sudah 3 bulan berjalan selalu di atas rata-rata atau di atas, lebih tinggi daripada yang diharapkan. Itu artinya apa? Peserta masih antusias belajar online atau masih memiliki optimisme terhadap sesuatu. Ya, orang mau seperti menjadi bagian dari kesuksesan sebuah usaha. Maka dari itu, bagaimana cara kita dalam mendekatkan diri kepada konsumen kita? Ya, kita harus ramah, kita harus menjelaskan apa yang teman-teman atau yang orang lain butuhkan, dan kita harus menjelaskan keuntungan apa yang akan orang dapat. Mereka lebih egois ya, konsumen ini egois, dan teman-teman harus bisa mengambil sisi egoisnya mereka untuk kita jadikan prospek ya, kita bilang prospek. Dan untuk yang mungkin teman-teman ada yang bekerja di asuransi, sales asuransi dan sulit untuk menjual sesuatu, bisa jadi sisi psikologis atau kebutuhan konsumen tidak bisa didapatkan. Ya, kita harus bisa masuk ke ranah tersebut. Nah, ini bisa diputar ya. Oh.